Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis saya terkait beberapa artikel yang saya sudah analisis pada tugas pertama mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada tugas kali ini saya akan menganalisis 4 jurnal. Jurnal yang pertama terkait isu sosial politik dan sosial budaya, jurnal kedua tentang pendidikan multikultural, dan jurnal yang ketiga tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. 3 jurnal yang pertama itu adalah jurnal terakreditasi Sinta yang saya pilih sesuai dengan topik yang diminta. Sedangkan pada jurnal yang keempat adalah jurnal internasional terindeks Scopus, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil jurnal dengan tema atau topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Adapun judul artikel pertama yang saya analisis adalah analisis problematika penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Adapun isu sosial politik dalam jurnal tersebut adalah adanya kesenjangan kebijakan kurikulum merdeka yang dibuat pemerintah dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Pada kurikulum merdeka, guru diberi kebebasan untuk menyusun modul ajar. Namun, dalam kenyataannya, guru mengalami kesulitan untuk menganalisis capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan juga kesulitan untuk menyusun modul ajar. Terkait isu sosial budaya, implementasi kurikulum merdeka menghadirkan paradigma dan cara pandang yang baru serta budaya belajar mengajar yang baru di kelas. Namun pada kenyataannya, belum semua guru siap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal ini dikarenakan guru senior juga kesulitan untuk beradaptasi dalam membuat administrasi sesuai dengan kurikulum merdeka. Selain itu, dalam kurikulum merdeka, guru juga kurang terampil dalam membuat media ajar. Kaitannya dengan hal yang terjadi di sekolah saya adalah terkait isu sosial politik. Kebijakan kurikulum merdeka yang dibuat oleh pemerintah sudah diketahui oleh guru-guru di sekolah saya. Hal ini dikarenakan sebagian guru masih berusia produktif sehingga semangat belajar tinggi terhadap sesuatu. Sehingga para guru sudah mencari informasi tentang kurikulum merdeka itu sendiri melalui webinar secara mandiri. Selain itu, dalam menganalisis CP atau capaian pembelajaran dan perumusan TP atau tujuan pembelajaran serta penyusunan modul ajar, guru berdiskusi dalam satu rombel dengan guru lainnya terkait pembuatan hal tersebut di awal pembelajaran. Terkait isu sosial budaya, guru senior di sekolah saya pun mengalami kesulitan dalam menyusun administrasi. Namun, adanya kerjasama dan koordinasi sangatlah meringankan beban setiap guru dalam membuat administrasi. Selain itu, guru sudah menggunakan media ajar, baik itu media ajar secara konkret maupun media ajar berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi. Adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan juga murid dengan orang tua, sehingga tercipta proyek P5 yang merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Artikel yang kedua yang saya analisis berjudul Pendidikan Inklusif yang Berkeadilan, Analisis Literatur dan Implikasinya untuk Kebijakan Pendidikan, yang saya kaitkan dengan pendidikan multikultural. Kita tahu bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman, di mana pembelajaran yang hadir adalah pembelajaran yang tidak diskriminatif, sehingga menumbuhkan nilai-nilai multikultural di antara siswa di dalam kelas. Dalam jurnal yang kedua ini, pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan multikultural, di mana dalam pendidikan inklusif kita menerima semua murid dengan berbagai latar belakang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu pembelajaran di kelas. Melalui pendidikan inklusif, guru dan sekolah memberi kesempatan kepada semua murid tanpa memandang latar belakang murid, baik itu fisik, intelektual, emosional, bahasa, dan kondisi lainnya untuk sama-sama belajar di dalam satu ruang kelas. Ketika adanya pendidikan inklusif, semua pihak, baik itu guru maupun murid di dalam kelas harus belajar bertoleransi,
empati, dan berkeadilan sosial, di mana hal-hal tersebut tumbuh sebagai nilai-nilai multikultural di dalam kelas. Sehingga jika nilai-nilai multikultural ini bertumbuh dengan baik di dalam kelas, maka akan membuat murid-murid memiliki keterampilan sosial yang baik. Selain itu, dalam menjalankan pendidikan inklusif di dalam kelas, guru juga harus memiliki strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan diferensial, sehingga pembelajaran yang hadir dapat diterima oleh semua murid dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan. Pada artikel ini juga dijelaskan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan inklusif sebagai wujud penerapan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah belum semua pihak memahami konsep pendidikan inklusif. Masih banyak guru atau murid ataupun orang tua yang memiliki perspektif berbeda atau negatif terkait kehadiran anak berkebutuhan khusus atau anak yang berbeda, anak inklusif lainnya di dalam kelas, sehingga membuat adanya diskriminasi atau sikap tidak menghargai murid lainnya. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan guru terkait cara mengajar dan mengelola kelas yang inklusif di dalam kelas. Terkait analisis jurnal kedua dan kaitannya dengan hal yang terjadi di sekolah saya tentang pendidikan multikultural adalah semua guru di sekolah saya sudah memiliki prinsip yang sama dan cara pandang yang sama bahwa semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memandang latar belakang anak tersebut. Guru juga sudah menerima dan memahami bahwa anak-anak inklusif atau anak-anak berkebutuhan khusus di dalam kelas juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kebetulan di sekolah saya ada beberapa lomba kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya juga memiliki pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus di dalam kelas saya. Pada saat mengajar murid-murid di kelas, saya mengajar kepada semua murid. Namun untuk anak berkebutuhan khusus, karena anak tersebut mengalami keterlambatan berpikir, maka saya memberikan materi yang berbeda kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Tujuannya adalah agar murid yang berkebutuhan khusus bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Terkait hal tersebut juga, saya memberikan pemahaman kepada para murid bahwa semua murid di kelas saya berkesempatan untuk belajar dan mengambil bagian dalam kegiatan kelas. Hal ini dibuktikan bahwa salah satu anak berkebutuhan khusus saya di dalam kelas pernah saya beri kesempatan untuk menjadi petugas upacara dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Murid-murid di dalam kelas pun juga menerima anak berkebutuhan khusus di kelas saya. Mereka mengajak anak tersebut bermain, juga berinteraksi, berdiskusi dalam diskusi kelompok, sehingga tumbuh nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerjasama, nilai peduli satu dengan lainnya di dalam kelas, sehingga menumbuhkan keterampilan sosial di antara murid. Selain guru dan murid, orang tua juga memahami keadaan dan kondisi anak tersebut dan menerima kondisi anak tersebut bahwa anak tersebut ABK, sehingga antar orang tua juga saling mendukung agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Artikel yang ketiga berjudul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa guru dapat membuat media ajar berupa video pembelajaran berbasis video animasi, lembar kerja peserta didik, yang keduanya dapat dibuat melalui aplikasi Canva. Selain itu, guru juga dapat membuat media interaktif dengan aplikasi Articulate Storyline yang dapat diakses murid melalui gadget ataupun komputer masing-masing. Tak hanya itu, guru juga dapat membuat media ajar berbasis e-game yang dalam hal ini menggunakan website WordWall, dan juga bahan ajar online yang dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa fungsi media ajar berbasis TIK ini mudah diakses, meningkatkan literasi digital murid, menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas murid, membuat pembelajaran lebih menarik karena media ajarnya lebih menarik, meningkatkan interaksi murid, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan atau fun learning.
Terkait analisis artikel tersebut, jika kita kaitkan dengan hal yang terjadi di sekolah saya tentang penerapan TIK dalam pembelajaran, sebagian besar guru sudah mengaplikasikan dan menggunakan TIK dalam pembelajaran, baik itu secara hardware maupun software. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah saya masih produktif dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, walaupun kuantitas penggunaan TIK-nya masih perlu dimaksimalkan kembali. Saya pribadi juga sudah aktif menggunakan teknologi atau TIK dalam pembelajaran. Saya membuat video pembelajaran yang saya upload atau saya bagikan kepada murid melalui akun YouTube saya. Saya membuat video pembelajaran ini di aplikasi Canva. Selain itu, dalam menyusun LKPD dan juga modul ajar agar terlihat menarik, saya juga membuatnya di aplikasi Canva. Tak hanya itu, saya juga memberikan soal-soal kepada murid yang dapat diakses di rumah dengan soal-soal berbasis games edukatif yang saya akses melalui website Quizizz. Tak hanya itu juga, saya juga membuat multimedia pembelajaran interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Saya membuat multimedia interaktif ini di aplikasi Canva dan saya bagikan ke anak-anak melalui link barcode yang saya tampilkan di depan kelas. Beberapa kesempatan mengajar juga, saya sering meminta anak-anak untuk membawa gadget masing-masing agar bisa belajar melalui video pembelajaran, media pembelajaran, atau sumber-sumber digital lainnya melalui gadget masing-masing. Dengan demikian, anak-anak terbiasa mengakses berbagai macam informasi menggunakan teknologi. Murid-murid tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan TIK. Hal ini terlihat dari lembar umpan balik yang murid-murid tulis terkait pembelajaran menggunakan multimedia interaktif atau pembelajaran menggunakan teknologi lainnya. Artikel yang keempat yang terindeks Scopus berjudul Shifting Skills of Research on Learning, Media, and Technology. Artikel ini menjelaskan tentang perubahan peran teknologi dalam pembelajaran setelah masa pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang dibahas dalam artikel ini. Yang pertama adalah peran TIK, yang kedua adalah tantangan, dan yang ketiga adalah dampak TIK. Adapun peran TIK adalah infrastruktur dan sumber belajar yang fleksibel, mudah diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. TIK juga dapat meningkatkan keaktifan dan interaksi murid satu dengan lainnya, sehingga juga meningkatkan kreativitas murid dalam belajar. TIK juga dapat meningkatkan kualitas guru, di mana guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Peran TIK selanjutnya adalah optimalisasi sistem administrasi sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi terkait implementasi TIK dalam pembelajaran adalah satu, kesenjangan akses digital. Perbedaan infrastruktur dan biaya yang mahal membuat para guru di berbagai wilayah kesulitan mengakses teknologi. Yang kedua adalah kesiapan dan kompetensi guru. Perkembangan teknologi yang begitu pesat harus menjadi sebuah tantangan yang baru bagi guru untuk dapat mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah dampak TIK, yaitu kecanduan gadget dan pelanggaran hak cipta. Kecanduan gadget terjadi jika penggunaannya dilakukan secara terus-menerus dan tidak diawasi oleh guru ataupun orang tua. Sedangkan pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dilakukan karena adanya media yang mudah diakses oleh siapapun namun tidak dilindungi oleh hak cipta sehingga memungkinkan terjadinya plagiarisme. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas pertama ini. Demikian paparan analisis artikel yang saya lakukan untuk tugas 1 ini. Semoga paparan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam semangat selalu Bapak dan Ibu semuanya.